Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara pagi yang cerah. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus menuntun hidup kami. Dan kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dari tempat tidur. Dan sebelum kami memulai segala sesuatu, kami rindu datang kepada Tuhan dan ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan bimbing kami, pimpin untuk boleh kami mengerti. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 12 ayat 33 hingga 42. Saudara, kalau kita membaca bagian ini adalah menggambarkan momen krusial ketika umat Israel akhirnya keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dorongan orang Mesir agar Israel segera pergi bukanlah sekedar reaksi manusiawi karena ketakutan, melainkan adalah penggenapan kehendak Allah yang berdaulat. Apa yang tampak sebagai kepanikan bangsa Mesir sesungguhnya adalah tangan Tuhan yang menggerakkan sejarah sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Peristiwa ini menegaskan bahwa pembebasan umat Allah tidak pernah bergantung pada kesiapan manusia, melainkan pada ketepatan waktu Allah sendiri. Israel keluar dengan tergesa-gesa, bahkan tanpa sempat mengembangkan adonan roti mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan seringkali membawa umat Allah keluar dari zona kenyamanan dan kepastian manusiawi. Allah tidak menunggu sampai umatnya siap secara lahiriah. Sebaliknya, Ia memanggil mereka untuk taat dan melangkah dalam iman. Ketaatan Israel bukanlah hasil perencanaan matang mereka, melainkan respons terhadap karya Allah yang sudah lebih dahulu bertindak. Disinilah prinsip anugerah menjadi nyata. Allah membebaskan lebih dahulu, lalu umatnya belajar hidup sebagai orang merdeka. Penekanan pada lamanya Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun menegaskan kesetiaan Allah terhadap janjinya bagi umatnya. Tidak satu hari pun meleset dari waktu yang telah Allah tetapkan. Seorang reformator, Calvin, mengatakan bahwa ketepatan waktu Allah mengajar umatnya untuk bersabar dan percaya, sekalipun penantian terasa panjang dan penuh penderitaan. Allah tidak lalai dan Ia tidak terlambat. Ia setia menggenapi firman-Nya sesuai dengan rencana kekalnya. Saudara, malam keluaran itu disebut sebagai malam berjaga bagi Tuhan dan juga malam berjaga bagi umat Israel turun-temurun. Ini menunjukkan relasi perjanjian yang hidup antara Allah dan umatnya. Allah berjaga untuk menyelamatkan dan umatnya dipanggil untuk mengingat serta hidup dalam kesadaran akan karya keselamatan tersebut. Dalam terang perjanjian baru, peristiwa ini menunjuk kepada karya Kristus yang membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Bukan dengan kekuatan manusia, melainkan oleh darah anak domba yang sempurna. Sudah terkasih, sekali lagi kita diingatkan ketika Allah membebaskan umat Israel, maka Allah yang sama juga membebaskan kita dari segala kebinasaan yang membawa hidup kita hancur karena dosa. Dan kita percaya hanya Allah yang sanggup melepaskan kita dari keadaan-keadaan yang akan membawa hidup kita semakin hancur. Dan karena itu kita percaya juga segala sesuatu di mana Israel keluar dari perbudakan Mesir itu adalah di dalam ketetapan waktu Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat perenungan ini yang mengingatkan kami betapa besar kuat kuasa Allah ketika membebaskan Israel dari Mesir. Dan tangan Tuhan yang bekerja adalah tangan Tuhan yang perkasa. Di dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun,
Tuhan sangat peduli dan Tuhan telah menyatakan kesetiaannya kepada umat yang tegar tengkuk ini. Bapa, ajar kami untuk terus bersyukur dan mempercayai bahwa Tuhan berkarya tepat pada waktunya dan akan menyediakan yang terbaik untuk hari esok kami. Ya Tuhan, terima kasih buat perenungan ini. Kiranya nama Tuhan tetap dimuliakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.